Singapura merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Menurut data World Bank, pada tahun 2020, pendapatan per kapita Singapura tercatat sebesar 59,79 ribu dolar atau sekitar 800 juta rupiah. Angka pendapatan ini mengalahkan beberapa negara maju lainnya seperti Jepang, Perancis, bahkan Jerman. Padahal secara luas wilayah, Singapura tergolong negara kecil. Luas Singapura hanya 782 km persegi atau hanya sedikit lebih luas dari kota Jakarta yang memiliki luas 661 km persegi. Selain itu, Singapura juga termasuk satu dari 4 macan atau naga Asia selain Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. 4 naga Asia adalah julukan untuk negara yang menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pengembangan industri cepat pada awal tahun 1960-an hingga tahun 1990-an. Selain sektor ekonomi yang sangat maju, salah satu fakta menarik dari Singapura adalah sejarah reklamasi daratan yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Reklamasi adalah proses menambah daratan baru dengan menimbun perairan sekitar. Terdapat beberapa cara untuk melakukan reklamasi. Cara paling sederhana adalah dengan mengimpor dan menimbun batuan besar atau semen ke perairan, kemudian menimbun tanah liat hingga mencapai ketinggian daratan yang diinginkan. Singapura telah melakukan reklamasi pantai sejak tahun 1962. Reklamasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan pertimbangan ekonomi bisnis di tengah wilayah daratan yang cukup sempit. Reklamasi pantai yang dilakukan pada hampir semua wilayah pantai Singapura telah berhasil memperluas wilayah daratannya. Padahal, pada awal kemerdekaan, Singapura hanya memiliki luas wilayah 581 km persegi. Namun pada tahun 2000-an, luas wilayah daratan Singapura telah mencapai 766 km persegi. Dan sampai saat ini, reklamasi tersebut terus berlanjut dan rencananya baru akan dihentikan pada tahun 2035. Proyek reklamasi tentu memerlukan material timbunan. Dan untuk perairan dangkal di sekitar Singapura, pasir merupakan opsi terbaik untuk reklamasi. Sayangnya, Singapura justru menggunakan terlalu banyak pasir sehingga menghabiskan stok pasir dalam negeri. Karena itu, mereka berusaha mengimpor pasir dari negara-negara sekitar demi memenuhi kebutuhan reklamasi. Sayangnya, seiring berjalannya proses reklamasi, sumber pasir bangunan semakin langka. Pada tahun 1997, Malaysia mengumumkan akan larangan ekspor pasir. Kemudian, pada tahun 2007, Indonesia juga melarang ekspor pasir ke Singapura. Larangan ini dipicu oleh terjadinya ketegangan antara Singapura dan Indonesia terkait pulau-pulau di antara kedua negara ini. Kabarnya, penambangan pasir hampir melenyapkan pulau-pulau tersebut. Padahal pada tahun itu, lebih dari 90% pasir impor Singapura berasal dari Indonesia. Larangan dari Malaysia dan Indonesia menaikkan biaya konstruksi, sehingga memaksa pemerintah Singapura untuk mencari sumber pasir baru. Singapura terus mencari sumber karena negara-negara tetangganya juga melarang ekspor pasir. Lalu pada tahun 2009, Vietnam mengikuti jejak Malaysia dan Indonesia dengan melarang ekspor pasir ke Singapura. Pada tahun yang sama, Kamboja juga melarang ekspor pasir, tetapi tidak secara total seperti negara-negara lain. Meski pasir dari dasar laut boleh diekspor,
Namun, pasir sungai tidak boleh lagi dikeruk dan diperjualbelikan. Beberapa sungai yang secara alami terisi endapan pasir karena dekat dengan laut dikecualikan dari larangan tersebut. Tetapi meski dibatasi, saat ini Kamboja merupakan pemasok pasir utama bagi Singapura. Sebagai pemasok 25% pasir Singapura di tahun 2010, Kamboja mengalami perubahan ekosistem yang drastis. Setelah Sungai Tata yang dikecualikan dari larangan mulai digali pada tahun 2010, jumlah tangkapan ikan, kepiting dan lobster warga setempat berkurang sebesar 85%. Jumlah wisatawan juga berkurang karena kebisingan proyek yang meningkat. Karena itu, warga Kamboja meminta penambangan pasir untuk dihentikan. Selain menimbulkan kerusakan ekosistem, reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersebut menimbulkan dampak lain yang tidak kalah serius, yaitu terkait penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura. Reklamasi tersebut menyebabkan batas maritim antara Indonesia dan Singapura bergeser ke arah selatan. Menurut hukum internasional, hal ini dimungkinkan karena batas maritim kedua negara belum selesai ditentukan dan dimungkinkannya Singapura menggunakan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasinya dalam penentuan batas maritim tersebut. Sedangkan batas maritim bagian tengah yang telah ditetapkan secara hukum tidak akan bergeser karena perjanjian tentang batas negara bersifat final dan tidak dapat diubah. Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim antara Indonesia dan Singapura tersebut membawa keuntungan bagi Singapura karena luas wilayah dan kedaulatan teritorialnya dapat bertambah. Dan sebaliknya, reklamasi pantai Singapura membawa kerugian bagi pihak Indonesia. Mengapa dalam bidang perekonomian, negara Singapura lebih berfokus pada perdagangan dan industri? Negara Singapura lebih fokus pada perdagangan dan industri karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan Selat Malaka dan Selat Singapura, dan karena Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang banyak. Singapura adalah negara kota di Asia Tenggara. Negara ini memiliki ekonomi maju dengan konsentrasi pada perdagangan melalui pelabuhan Singapura dan industri. Selain itu, Singapura juga merupakan negara yang paling maju di Asia Tenggara. Pelabuhan Singapura, Port of Singapura, merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dalam hal tonnase pengiriman, dengan 1,15 miliar gross ton (GT) yang ditangani pada tahun 2005. Dalam hal tonnase kargo, Singapura berada di belakang Shanghai dengan 423 juta ton ditangani. Selain perdagangan, perekonomian juga ditopang industri, terutama industri penyulingan dan pengolahan minyak bumi dan gas alam. Selain itu juga, Singapura memiliki sistem ekonomi pasar berorientasi perdagangan yang maju. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsi terendah ke-7, paling pro-bisnis dengan pajak rendah yaitu 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Ada sejumlah alasan mengapa Singapura lebih fokus di sektor perdagangan dan industri. Mengutip dari situs Guide Me Singapura, alasan utamanya adalah karena Singapura cukup minim sumber daya alam. Wajar saja sebab luas Singapura hanya mencapai 721,5 km persegi. Selain itu, Singapura hanya terdiri dari 3 pulau besar, yakni Pulau Sentosa, Pulau Singapura, dan Pulau Ubin. Sebenarnya, dahulu ada sekitar 63 pulau kecil di sekitar wilayah Singapura. Akan tetapi, pulau-pulau itu telah ditimbun oleh proyek reklamasi. Jadi, dari ketiga pulau tersebut, sumber daya alam yang tersedia tidak begitu banyak untuk bisa diolah. Maka dari itu, pemerintah lebih terfokus di sektor perdagangan dan industri demi menunjang pertumbuhan ekonominya.
Selain itu, Singapura juga terletak di wilayah yang strategis untuk melakukan perdagangan internasional. Secara geografis, Singapura terletak di ujung semenanjung Malaysia dan dipisahkan oleh Selat Johor. Untuk batas-batasnya, batas geografis Singapura di sebelah utara yaitu berbatasan dengan Selat Johor Malaysia, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Riau Indonesia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Letak geografis Singapura yang dinilai strategis ternyata membawa banyak keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah menjadikan Singapura sebagai lokasi pelayaran strategis. Karena terletak di Selat Malaka dan diapit oleh jalur pelayaran yang ramai, hal ini turut memajukan perekonomian negeri Singa. Di masa lalu, Singapura juga terkenal sebagai pelabuhan teramai di Selat Malaka. Hingga saat ini, pelabuhan Singapura telah melayani pelayaran dari 600 pelabuhan di 123 negara. Oh ya, Bandara Internasional Changi juga merupakan salah satu bandara tersibuk di dunia. Dalam seminggu, setidaknya ada 7.000 penerbangan yang mengangkut penumpang dan kargo ke 135 destinasi di seluruh dunia. Daratan Singapura relatif rata dan datar, kecuali pada wilayah tertentu yang sedikit berbukit dan rawa-rawa. Hal ini ternyata menguntungkan loh, karena bisa digunakan untuk pembangunan gedung perkantoran, pemerintahan, hingga tempat wisata yang dapat menarik turis asing. Singapura memang lebih fokus di sektor perdagangan dan industri, yang mana sisi negatifnya bisa memicu timbulnya limbah pabrik berbahaya. Nyatanya, Singapura dapat mengolah limbah pabrik sebaik mungkin, sehingga tidak perlu khawatir akan mencemari lingkungan. Selain itu, Singapura juga dikenal dengan istilah Garden City atau City of Garden. Hal ini disebabkan oleh banyaknya ruang hijau yang ramah lingkungan dan asri, meskipun dikelilingi gedung pencakar langit. Gagasan ini diusulkan oleh Perdana Menteri Singapura pertama, yakni Lee Kuan Yew di tahun 1960-an. Wilayah Singapura cukup kumuh dan dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakatnya. Melihat kondisi tersebut, Lee Kuan Yew ingin menciptakan Singapura yang lebih asri dan hijau sehingga tidak dipenuhi oleh beton-beton dari gedung bertingkat. Dari sinilah awal mula program Garden City milik Singapura dan terus dilanjutkan sampai sekarang. Filipina adalah negara dengan perekonomian paling dinamis di kawasan Asia Tenggara. Hal itu bisa terjadi karena meningkatnya urbanisasi, alias perpindahan penduduk berpendapatan menengah dari desa ke kota, dan tingginya populasi produktif atau penduduk berusia muda di sana. Negara ini telah mengalami pasang surut perekonomian sepanjang sejarah, menjadi kategori negara macan Asia, dan sempat juga menjadi negara berpenghasilan rendah. Filipina sudah banyak mengalami perubahan. Di video ini, kita akan membahas kisah perekonomian negara Filipina. Filipina sering dijadikan sebagai contoh negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan menempati urutan kedua setelah Jepang di kawasan Asia Timur. Di era tahun 1960-an, ketika Korea Selatan masih menjadi negara yang bertumpu pada ekonomi di bidang pertanian, Filipina justru menjadi negara yang terkenal dengan kekuatan industrinya. Mereka memproduksi barang-barang konsumsi, barang mentah yang dikelola di industri manufaktur, dan berbagai pabrik elektronik seperti pabrik televisi dan peralatan rumah tangga. Tapi di era 1970-an hingga 1980-an, perekonomian Filipina menurun. Sementara tetangganya yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mengalami pertumbuhan yang sangat eksponensial. Alasan utama di balik penurunan ini adalah kebijakan negara Filipina yang terlalu protektif. Setelah Perang Dunia Kedua, jumlah impor barang Filipina meningkat drastis, sementara jumlah ekspor sangat menurun. Kejadian ini yang kemudian memaksa negara untuk mengikuti kebijakan yang sangat proteksionis. Karena kebijakan itu, mereka kehilangan banyak kesempatan investasi dari luar negeri selama periode itu. Alasan lain adalah banyaknya kerusuhan politik, sosial, dan korupsi yang terjadi. Semua ini menjadikan Filipina jatuh dari kedudukan macan Asia. Tetapi di awal 2000-an, ekonomi Filipina mulai tumbuh lagi. Jika pada umumnya negara-negara di dunia mengalami kemajuan secara perlahan dengan menggeser fokus perekonomian mereka dari pertanian dan perkebunan, bergeser ke sektor industri, lalu bergeser ke sektor jasa. Lain halnya dengan negara Filipina ini. Sektor jasa sudah sangat berkembang sejak awal 1980-an. Dari yang semula hanya berkontribusi 36% pada PDB negara,
meningkat menjadi lebih dari 60% saat ini. Sektor jasa saat ini sudah menyerap 56% tenaga kerja. Sudah lebih banyak daripada sektor perkebunan dan industri jika digabungkan. Alasan utama dibalik tumbuhnya sektor jasa adalah karena Filipina merupakan bekas jajahan Amerika Serikat. Budaya Amerika Serikat sangat mempengaruhi kebudayaan di negara ini. Bahkan, 90% warga negaranya masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Kemiripan budaya inilah yang menjadi poin plus bagi negara ini untuk menyediakan layanan jasa dan ternyata jauh lebih murah daripada layanan yang disediakan negara-negara barat. Jika dilihat sektor industrinya, industri negara ini berpartisipasi sekitar 30% pada PDB dan hanya menyerap 18% tenaga kerja di sana. Sangat rendah bukan? Ini terjadi karena faktor geografi negara Filipina. Wilayah negara ini tersebar menjadi 7 ribuan pulau. Ini membuat transportasi sangat sulit dan lahan untuk pembangunan pun menjadi sangat terbatas. Ini juga alasannya mengapa Manila, ibu kota Filipina, bisa menjadi salah satu kota terpadat di dunia. Biaya untuk energi di sana juga sangat mahal. Ini yang menyebabkan industri manufaktur susah berkembang. Ini semua yang menyebabkan perekonomian Filipina bergeser ke sektor jasa dengan sangat cepat di awal 1980-an, jauh lebih cepat dari negara lain. Meskipun membawa dampak yang tidak menguntungkan, letak geografi ini sebenarnya membawa dampak baik juga. Beberapa pulau dan pantai di Filipina dinobatkan menjadi yang terbaik di dunia. Negara ini juga menjadi rumah bagi keajaiban-keajaiban alam terkenal di dunia, seperti sungai bawah tanah dan teras ring sawah yang menakjubkan. Mereka juga punya banyak spot diving yang sangat terkenal dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan banyak hal lagi yang sangat menguntungkan bagi pariwisata. Para pengamat memprediksi kalau sektor pariwisata akan menjadi sektor utama ekonomi mereka di masa depan. Alasan lain adalah karena negara ini memiliki sistem pendidikan yang sangat baik dan cocok bagi pelajar yang datang dari berbagai negara. Lalu sekarang, apa tantangannya? Dibandingkan dengan negara-negara lain, tingkat FDI atau investasi asing di Filipina sangat rendah. Ada banyak alasan seperti kualitas infrastruktur yang masih buruk, juga beberapa kebijakan ekonomi yang justru mempersulit perusahaan yang ingin membuka bisnis di negara ini. Filipina hanya menempati urutan ke-95 negara dengan kemudahan berbisnis. Lalu bagaimana dengan kekuatan negara Filipina, yaitu sektor jasa? Sektor ini juga menghadapi tantangan, karena seperti yang kita tahu, berbagai perusahaan di seluruh dunia sekarang sudah mulai mengandalkan bantuan artificial intelligence. Jadi kesimpulannya, terlalu bergantung hanya pada satu sektor saja sangat tidak baik untuk masa depan perekonomian suatu negara. Lalu, jika kita lihat situasi sekarang, lockdown sangat memperburuk perekonomian domestik negara Filipina. Masyarakat Filipina masih sangat tergantung pada penggunaan uang tunai. Sebagian besar masih belum punya akun bank, apalagi dompet digital atau alat pembayaran lain. Ini menyulitkan pemerintah memberikan stimulus atau bantuan ekonomi kepada orang-orang di sana. Walaupun negara ini sudah berhasil mengangkat masyarakatnya dari kemiskinan di masa lampau, krisis akibat COVID-19 ini masih sangat mengancam. Bisa meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat kota dan pedesaan, yang tentunya tidak baik bagi perekonomian secara mikro dan makro. Jadi, mari kita lihat apakah kedepannya negara ini akan semakin terpuruk atau justru berhasil bangkit menjadi kekuatan ekonomi di kawasan Asia. Sumber daya alam dan perekonomian yang ada di Filipina. Yang pertama, pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Terdapat padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, kayu, abaka atau serat, tembakau, nanas, dan ikan. Lalu ada pertambangan, terdapat minyak bumi, nikel, kobalt, perak, emas, dan perunggu. Ekonomi Filipina merupakan ekonomi negara keempat terbesar di Asia Tenggara dan ke-36 di dunia berdasarkan produk domestik bruto. Filipina menganut sistem ekonomi campuran
dengan industri utama bergerak pada bidang pengolahan makanan, tekstil, elektronik, dan otomotif. Pusat industri umumnya berada di daerah Metro Manila dan Metro Cebu. Pertanian masih memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi di Filipina. Amerika Serikat dan Jepang telah menjadi mitra ekspor utama Filipina. Selain itu, Filipina juga bekerja sama dengan Tiongkok, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jerman dalam kegiatan ekspor. Sebagian besar ekspor berupa barang komponen elektronik dan semikonduktor. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama Filipina dengan negara lain. Yang pertama, kerjasama bilateral. Filipina dan Indonesia telah lama menjalin hubungan perdagangan. Indonesia banyak mengekspor minyak bumi mentah, biji besi, baja, dan aluminium. Sementara Filipina mengekspor gula, kopra, hasil pertanian dan perkebunan ke Indonesia. Kerjasama kedua negara hingga saat ini telah berkembang dengan hal-hal lain, misalnya seperti perjanjian pemberantasan terorisme di wilayah kedua negara. Lalu ada kerjasama regional. Kerjasama regional dalam satu kawasan Asia Tenggara terlihat melalui ASEAN dan penyelenggaraan SEA Games dan lain-lain.